Salah satunya adalah mereka kaya dan bangsawan. Dan mereka rela memiliki keluarga yang penuh dengan anak dan cucu. Karena orang kaya dan bangsawan tidak kekurangan uang. Bahkan jika anak dan cucu makan dan menunggu seumur hidup, mereka masih bisa dinaungi oleh keluarga. Tentu saja, keturunan keluarga kaya dan bangsawan tidak harus makan campur dan menunggu untuk mati. Mereka lebih berhasil ketika sumber daya dan budidaya keluarga mereka telah menyebabkan pengetahuan dan koneksi mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka. Ekstrim lainnya adalah keluarga yang sangat miskin. Beberapa dari orang-orang ini miskin, tetapi mereka masih tertarik untuk membuat bayi. Qin Yichen sangat jelas tentang pemikiran keluarga-keluarga ini. Satu kata adalah perjudian. Di antara begitu banyak anak yang lahir dalam perjudian, ada satu yang bisa menjadi naga dan phoenix di masa depan, dan putra yang berharga dari keluarga miskin. Bahkan jika perjudian hilang, begitu banyak anak-anak adalah pekerja yang sangat patuh. Metode Tian Wudi membuat Qin Yichen merasa sangat mirip. Selama jumlah dasarnya cukup besar, semakin besar kemungkinan mengolah tubuh ilahi. Terlebih lagi, Tian Wudi bukanlah jenis keluarga miskin yang peduli dengan kehidupan seseorang dan tidak peduli tentang itu, dan hanya memberikan sesuap makanan tanpa mati kelaparan. Tian Wudi sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dia secara alami memiliki sarana untuk meningkatkan kemungkinan kelahiran tubuh ilahi tanpa batas. Menurut metode Tian Wudi, Kaisar Iblis klan Iblis Darah dan para dewa dan wanita iblis dari semua pihak melahirkan ahli waris yang cukup, dan mereka pasti akan dapat bertemu dengan tubuh roh Iblis Darah. Tapi Invincible tidak puas dengan ini. Bahkan baginya, tubuh dewa tidak ada artinya sama sekali. Itu seperti babi dan anjing yang dibesarkan olehnya. Bahkan jika Anda memilihnya, Anda harus memilih yang terbaik. Setelah kelahiran tubuh roh jahat darah yang cukup, atau selama kehamilan para dewa dan iblis itu, janin di perut telah ditinggalkan oleh Tian Wudi. Hal pertama yang mereka lakukan setelah mereka lahir adalah memakan ibu mentah. Jika tidak, mereka akan mati kelaparan atau disingkirkan oleh Invincible. Muntahan. Begitu kata-kata ini keluar, Putri Wenxing langsung muntah di tempat, memakan ibu mentah. Apakah ini cara yang bisa dilakukan oleh makhluk dengan sedikit hati nurani? Yao Yuekong juga memucat, menahan debaran jantungnya, karena kekejaman dan kekejaman Tian Wudi jauh lebih dari itu. Setelah babak pertama eliminasi, ada kekejaman yang lebih besar lagi, yaitu anak-anak yang selamat akan dilempar bersama, seperti membesarkan Gu. Invincible telah memberi mereka batas waktu. Ketika batas waktu berakhir, dia hanya akan melihat orang yang selamat. Jadi, tubuh roh iblis darah mulai saling membunuh dan memakan satu sama lain. Sampai akhirnya, Raja Gu yang dibesarkan adalah benih yang menurut Tian Wudi paling layak untuk dibudidayakan. Muntahan. Putri Wenqing tidak bisa menahannya lagi. Tetapi Qin Yichen juga berkedut di sudut mulutnya, dan kelompok mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat leluhur yang berdarah itu. Tidak mengherankan, leluhur bayi darah adalah tubuh roh jahat darah yang masih hidup. Tapi Qin Yichen tidak takut pada leluhur berdarah, tetapi hanya merasa bahwa yang tak terkalahkan benar-benar menakutkan. Leluhur bayi darah baru saja lahir, dan dia mungkin bahkan tidak memiliki pemikiran dewasa. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan musnah jika dia bertahan di lingkungan ini. Dengan kata lain, ketika leluhur bayi darah menjadi tubuh roh jahat darah yang masih hidup, dia telah menghapus hati nurani surga. Surgawi tak terkalahkan, memberi leluhur bayi darah hadiah pertemuan, yaitu pisau daging, dan biarkan dia memakan ayah kandungnya, yaitu Kaisar Iblis dari klan Iblis Darah, cukup untuk membuat kultivasinya melambung. Berhenti berbicara. Putri Wenxing hampir takut menangis, yang terlalu menakutkan. Orang tua yang makan makanan mentah, meskipun untuk leluhur bayi darah, dia mungkin tidak ingat seperti apa orang tuanya, tetapi ini tidak dapat disalahkan pada leluhur bayi darah, atau bahkan Kaisar Iblis dari klan Iblis Darah, dan dia ditangkap sebagai iblis embrio wanita dari semua ras. Ini benar-benar tak terkalahkan memanipulasi segala sesuatu di belakang. Jika ada kebaikan dan kejahatan di dunia ini, tidak, benar-benar ada kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Tetapi ketika leluhur bayi darah lahir, kebaikan telah terhapus, hanya menyisakan kekejaman. Sejauh menyangkut Tian Wudi, dia tampaknya tidak memiliki kebaikan dan kejahatan sama sekali, yaitu, baginya, dia tidak percaya pada jalan surga, tidak mematuhi aturan surga, dan tidak kembali ke jalan surga. Surga. Bisa dibayangkan kehidupan nenek moyang bayi berdarah yang lahir dari lautan darah dari gunung yang mati, dan lingkungan tempat ia dibesarkan juga bisa dibayangkan. Yao Yuekong mengatakan bahwa pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Keringat dingin. Tian Wudi memperlakukan banyak tubuh ilahi, termasuk leluhur bayi darah, sebagai bawahan, sebagai bidak catur, dan bahkan berniat untuk memperbaikinya menjadi inkarnasi, atau langsung menelan mereka. Secara keseluruhan, bagi kami, ini adalah hal yang menyeramkan. Tetapi bagi Tian Wudi, ini hanyalah cara untuk mencoba meningkatkan sedikit kekuatan. Qin Yichen tak tertahankan. Dia hanya merasa tulang punggungnya dingin, dan bahkan malam gelap yang luas tidak seseram tiga kata Tian Wudi.
Apa yang mereka dengar hanyalah kelahiran tubuh roh jahat berdarah, leluhur bayi darah, belum lagi tubuh ilahi lainnya, belum lagi perbuatan hidup yang tak terkalahkan. Bahkan jika iblis Yue Kong tidak tahu banyak. Ini adalah orang gila. Orang gila yang membenci makhluk hidup dan hanya bisa bermain dengan 10.000 cara di telapak tangannya. Baik jenius maupun orang gila. Orang seperti ini belum dieliminasi. Qin Yichen tidak percaya pada apapun yang akan melenyapkan makhluk atas nama jalan surga. Tetapi sekarang dia hanya merasa bahwa menghancurkan surgawi tak terkalahkan jelas merupakan cara yang benar untuk surga dan bumi. Namun, Yao Yue Kong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bahkan saudara Guanxing telah dihitung oleh Tian Wudi. Siapa yang berani membunuh? Meskipun Tian Wudi gila dan sombong, itu tidak bodoh. Sebaliknya, semua kekuatannya sepadan dengan kesombongannya. Dia tahu cara menghadapi kekuatan apapun. Dao setinggi 1 kaki dan iblis setinggi 1 kaki, dan surga tak terkalahkan seperti iblis. Sebaliknya, 10 dewa besar yang mematuhi moral dan keadilan dimanapun tidak dapat berbuat apa-apa. Wajah Yao Yue Kong pucat. Juga, pernahkah Anda mendengar bahwa jika Anda hanya sedikit lebih baik dari yang lain, maka orang lain akan cemburu atau tersanjung? Tetapi jika Anda jauh lebih baik daripada yang lain, mereka hanya akan kagum dan takut. Tak terkalahkan, tidak diragukan lagi yang terakhir. Pada awalnya, ketika Tian Wudi hanyalah pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar, kematian tragis patriark klan Kaisar yang pergi berkunjung secara langsung telah membuat semua ras gemetar. Ditambah dengan fakta bahwa Invincible semakin kuat dan kuat, pada akhirnya. Bahkan jika Qin Yichen tidak melihat Tian Wudi dengan matanya sendiri, tetapi hanya dengan mendengar perbuatannya, dia merasa bahwa orang gila semacam ini harus berada sejauh mungkin, dan menjauh darinya. Dia dalam hidupnya. Jelas, semua kekuatan pada waktu itu berpikir begitu. Untuk orang gila seperti ini, Anda bisa bersembunyi. Dan yang terbaik adalah tidak muncul di depan Invincible. Selain itu, ditambah dengan pembangkangan Tian Wudi terhadap langit, banyak yang mungkin bertanya-tanya apakah ini adalah eksistensi yang diciptakan oleh Raja Dewa? Ini seperti sarung tangan putih yang melakukan pekerjaan kotor untuk Raja Dewa? Ini belum mengklarifikasi apapun. Diperkirakan bahwa baginya, desas-desus ini akan membuat makhluk hidup semakin takut padanya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Invincible menjadi semakin kuat, jadi dia telah menciptakan surga dan surga luar.